Saudara-saudara, suka duka kehidupan kita, turun naik kehidupan kita, jatuh bangun kehidupan kita, semua yang kita capai di sepanjang 6 bulan di tahun 2025 ini diajak oleh gereja. Lihatlah semua dalam kacamata pengasih dan penyayangnya Allah buat diri kita. Kita ini disayang abis. Kadang-kadang sayang dan cinta itu nggak perlu alasan, nggak perlu penjelasan juga, nggak bisa dijelaskan juga. Kasih sayang Allah, kasihnya hidup pada kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, sebelum saya menanyakan kabar Anda satu persatu, saya mau mengajak Anda, saya mau mengundang Anda untuk bersyukur, berterima kasih. Tuhan, terima kasih, kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai aku. Meskipun aku lemah, tidak pantas Tuhan Kau kasihi, tapi Engkau adalah Allah yang maha kasih. Terima kasih Tuhan, sepanjang bulan Juni kami Kau sertai, kami Kau tolong, kami Kau topang. Saudara-saudara, kita kan sudah ada di penghujung bulan Juni, bukan? Maka dari itu syukuri semua yang sudah terjadi di sepanjang bulan Juni. Ada beberapa orang mengatakan, Romo, bulan Juni itu bulan terberat, Romo. Buat mahasiswa, buat pelajar, harus ujian, harus skripsi, harus tesis, betul? Iya juga ya Romo. Romo, buat sebagian orang, betul-betul bulan Juni ini penuh dengan berkat. Wah Romo, saya itu udah lagi ziarah Porta Santa Romo. Romo, saya udah keliling-keliling ke Asisi, ke Roma, ke Lourdes, ke Fatima Romo. Buat sebagian orang. Ada sebagian orang yang mengatakan, Romo, karir saya Romo makin jelas Romo di bulan Juni ini. Ada usaha-usaha saya Romo yang lancar, terus menanjak-menanjak. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan, Romo, bulan Juni ini Romo, pusing Romo. Banyak yang mandek, banyak cicilan, banyak tagihan, banyak hutang yang jatuh tempo. Romo, gimana ini? Saudara-saudara, apapun yang terjadi, syukuri. Bahkan ada beberapa dari kita di bulan Juni ini harus kehilangan beberapa anggota keluarganya, orang-orang terkasihnya. Tapi ada beberapa orang dari antara kita bulan Juni ini, waduh Romo, menyambut kelahiran baru. Entah anaknya, cucunya, atau bahkan cicitnya. Saudara-saudara, apapun yang terjadi, syukuri. Jangan sampai kita menjadi makhluk ciptaan yang kurang tahu berterima kasih. Semua yang berhasil, serahkan pada Tuhan. Persembahkan demi kemuliaan Tuhan. Semua yang masih kurang sempurna, yang masih berantakan, yang masih ancur-ancuran, belajarlah dari kegagalan itu sendiri. Kita percaya dengan penyertaan Tuhan semuanya akan kita lewati. Saudara-saudara, ini kan sudah bulan Juni. Udah di akhir Juni. Artinya tahun 2025 sudah kita lewati setengah tahun. Coba saya tanya kepada Anda, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Coba cerita sama Tuhan. Dalam doa ungkapkan itu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak senyumnya. Tuhan, masih banyak air mata dan isak tangisnya Tuhan. Masih banyak penderitaannya. Tuhan, terima kasih, hidupku sekarang jadi ringan. Bebanku Kau angkat Tuhan. Sepanjang 6 bulan belakangan ini, bawa semua dengan rasa syukur, doa, dan permohonan. Kalau Anda lihat saudara-saudara, saya pakai baju baru ini seragam Rumah Teduh Suryo edisi 6 bulan. Waduh Romo, iya kemarin ada biru, abu-abu, ada hitam. Pokoknya setiap bulan tuh harus ada seragam-seragam baru buat saya dan juga buat tim saya. Karena apa saudara-saudara? 6 bulan Rumah Teduh Suryo sudah beroperasi. Karena Rumah Teduh Suryo atau RTS, tempat menampung orang-orang sakit dari luar daerah yang berobat di kota Jakarta, itu saya buka di 1 Januari 2025. Sekarang ini kan bulan Juni akhir, artinya sudah 6 bulan.
itu sekitar ada 150 anaknya doang yang sudah ditampung, menikmati pelayanan, diperlakukan sebagai saudara, disupport, dibimbing selama mereka tinggal di Jakarta loh. Memang ada beberapa yang meninggal, tapi kebanyakan mereka sembuh dan selamat, saudara-saudara. 150 anak, anak-anak kanker, anak-anak penyakit jantung bawaan yang tersumbat jantungnya nggak sempurna, anak-anak yang punya sindrom-sindrom yang harus perawatannya panjang sekali. 150 anak kali mama papanya, berarti kali 3, itu udah berapa itu? 450. Bayangin, ada yang sudah tinggal 6 bulan belum selesai juga, ada yang 2 bulan selesai, ada yang 1 bulan selesai, ada yang 2 minggu selesai. Puji Tuhan. Saya mau mengajak Anda semua untuk bersyukur. Mengapa? Karena semua yang saya lakukan ini berkat bantuan Anda. Support Anda, doa-doa Anda, bantuan Anda sungguh luar biasa. Saya terima, saya alami. Semuanya saya kembalikan pada kemuliaan Tuhan. Tuhan balaslah mereka yang selalu mendoakan pelayanan saya, yang selalu support apa yang saya lakukan untuk Rumah Teduh Suryo ini, yang selalu mendukung dengan karya-karya mereka. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Saya tetap butuh doa-doa Anda. Ini Rumah Teduh Suryo kan panjang lah, masih sangat panjang. Semoga kebaikan-kebaikan Tuhan, semangat para tim saya ini terus berkobar-kobar. Pengurusnya juga tetap terus berkobar-kobar. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, untuk menutup bulan Juni, gereja itu nggak main-main. Betul-betul di pertengahan tahun mengajak umat beriman untuk melihat, untuk bertanya pada dirinya masing-masing. Bagaimana imanku? Bagaimana perjalananku? Bagaimana pertumbuhan? Rasa relasiku pada Allah. Jadi beriman bukan cuma, wah aku udah ke gereja nih sepanjang tahun 2025 sampai bulan Juni. Aku sudah pelayanan nih. Aku sudah melayani di sana di sini nih. Aku sudah kunjungan penjara tiap bulan. Aku sudah doa novena udah sekian kali. Aku sudah Porta Santa ini sudah berapa paroki. Itu oke, bagus. Tapi jangan berhenti. Bertanyalah pertumbuhan imanku. Bagaimana ketika kita dipanggil untuk setia? Apakah kita setia seperti Allah yang memanggil kita adalah setia? Saudara-saudaraku, kita dibantu oleh 2 bacaan, bahkan 3 bacaan pada hari ini. Bagaimana tidak kalau Anda baca bacaan pertama dari Kejadian bab 18 ayat 16 sampai 33. Itu kan panjang banget itu. Dialog antara Abraham dengan Allah. Ceritanya pasti Anda pernah dengar bukan? Bagaimana Abraham tawar-menawar dengan Allah tentang jumlah orang-orang benar di 2 kota itu. Lalu nanti di bacaan Injil kita bisa melihat itu. Lalu datang seorang muridnya mengatakan, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Tuhan Yesus jawabnya apa? Kan harusnya baiknya adalah ya udah aku izinin, nanti balik lagi ya, jangan lupa ya. Tapi Tuhan Yesus ngomongnya apa? Aku berkata kepadamu, ikutlah aku. Dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah ini dia. 2 hal yang bertentangan ini. Di dalam perjanjian lama kitab Kejadian, Allah perjanjian lama itu bisa tawar-menawar sedemikian rupa sama Abraham. Tapi kenapa dalam perjanjian baru Tuhan Yesus striknya luar biasa. Ada muridnya mau menguburkan ayahnya loh. Bukan tetangganya, bukan kenalannya, bukan saudaranya, ayahnya. Tapi Yesus jawabnya, ikutlah aku. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Gelepak-gelepok kan kalau kayak begitu. Iya ya Romo baru sadar kok beda ya. Nah saudara-saudaraku, 2 hal yang bertentangan ini disatukan dalam bacaan Ekaristi hari ini. Itulah yang disebut dengan gaya bahasa paradoks. Paradoks, bukan karedoks, tapi paradoks. 2 hal dipertentangkan, ditabrakan begitu saja sampai lahirlah kebenaran yang baru.
Jadi dua hal ini yang sudah dianggap biasa, sebuah kebenaran yang sudah dianggap benar, ternyata ketika ditabrakkan akan menghasilkan kebenaran yang baru. Sepanjang 6 bulan ini kita banyak sekali pengalaman-pengalaman senang, susah. Ya kan, dua hal yang berbeda kan. Ada kalanya bahagia, ada kalanya menangis, ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal, ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Ada kalanya sesek juga. Ada kehilangan, ada kita dapat sesuatu. Dua hal yang bertentangan. Coba kita diminta untuk mengolah itu sampai keluarlah kebenaran yang baru. Mari kita lihat saudara-saudara bagaimana Allah dalam kitab Kejadian. Allah yang sudah berjanji kepada Abraham. Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Melalui Abraham semua bangsa akan diberkati. Maka Allah setia pada janjinya. Masa aku nggak cerita sama Abraham tentang apa yang aku lakukan untuk Sodom dan Gomora? Maka Allah cerita, aku akan menghancurkan dua kota itu. Karena tentang Sodom dan Gomora sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Ketika Allah bercerita, lalu Abraham bertanya awal mulanya. Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang jahat? Nah, itu dia. Keadilan Allah. Jangan sampai gara-gara orang jahat, orang benar juga kena getahnya juga. Kena imbasnya juga. Keadilan Allah yang dipertanyakan oleh Abraham. Ada satu tokoh lain lagi dalam Perjanjian Lama yang juga bertanya tentang keadilan Allah. Siapa namanya? Namanya Ayub. Abraham melakukan jauh sebelum Ayub. Bagaimana? Nah, ini dia. Bagaimana sekiranya? Artinya Abraham juga nggak yakin dengan permohonannya ini. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Abraham bertanya. Setiap kalimat Abraham ditutup dengan pertanyaan-pertanyaan tanda tanya seperti ini. Artinya Abraham juga awalnya tahu diri. Allah gak bisa ditawar-tawar seperti itu. Allah gak bisa ditanya-tanya seperti itu. Allah maha kuasa, berdaulat, maha benar. Siapakah Abraham? Jauhlah kiranya. Nah, lihat ada pengandaian lagi. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunbun orang-orang benar bersama dengan orang-orang jahat. Sekiranya orang benar itu seolah-olah sama dengan orang-orang jahat. Tuhan, Engkau Tuhan yang adil, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha baik. Jangan biarkan Engkau menyamakan begitu saja dalam pandangan-Mu orang jahat dan orang benar. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Sebuah permintaan dari Abraham ini. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Lihat saudara-saudara, pertanyaan. Itulah yang menggugah hati Allah. Akhirnya Tuhan bersabda, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi orang-orang benar. Lalu harusnya kan kalau kita nawar barang dikasih ya udah, tinggal beli aja, tinggal terima aja. Abraham tidak demikian. Abraham yang Anda kenal sebagai bapak orang beriman, bapak yang taat, bapak yang setia, ternyata punya sisi lain ini. Abraham menyaut, enggak ngucapin terima kasih loh, enggak loh. Lalu langsung menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Dia sadar itu. Sekiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu. Allah disuruh berhitung sama Abraham. 50 kurang 5 sama dengan 45. Abraham lagi ngajarin Allah ini. Mula-mula dia nawarnya tuh 5. Lalu apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Tuhan menanggapinya. Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 orang ada di sana. Lihat saudara-saudara, Allah yang secara positif dikatakan, oh Allah berdialog, Allah membuka dirinya untuk manusia. Tapi di sini saudara-saudara, ada wajah Abraham yang berbeda ini.
Allah, mengusik kebenaran Allah, mengusik keadilan Allah, dan mau ditunjukkan Allah adalah Allah yang maha baik, Allah yang benar, Allah yang adil. Lalu ya udah kisah berlanjut sampai udah 40, Tuhan kiranya kalau 30 dikasih sama Allah. Tuhan kalau kiranya 20 dikasih sama Allah. Wah, itu kan kalau Anda nawar kayak gitu di pasar, apakah gak disambit? Apakah gak diusir sama pedagangnya? Tapi itu yang diperbuat oleh Abraham kepada Allah. Tentang kemurahan Allah bisa ditarik panjang. Sampai akhirnya mentok ke 10. Kiranya kalau 10, baik kalau ditemukan 10 orang benar dalam kota itu, aku tidak akan memusnahkannya. Lalu Allah pergi meninggalkan Abraham. Saudara-saudara, itulah wajah Allah dalam perjanjian lama. Allah yang kasih setianya, yang pengampunannya itu gak ada batasnya, saudara-saudara. Tapi Allah juga adil. Nah, gambaran Allah yang seperti itu, yang melunak, kiranya berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Muridnya mau nguburin bapaknya, gak diizinin. Nah lu, Tuhan 5 hari deh, enggak. Tuhan 3 hari deh, enggak. Tuhan semalam aja Tuhan, enggak. Tuhan balik sebentar deh, enggak. Enggak kayak begitu. Langsung Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat di sini totalitas yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Sebab begini, cerita tentang Abraham bisa nawar-nawar Allah itu sudah sangat melekat di hati, dalam pikiran orang-orang Israel pada waktu itu, yang sering kali digunakan untuk senjata. Sehingga hukum-hukum Allah semuanya menjadi relatif. Sehingga semua yang menguntungkan diambil, semua yang tidak menguntungkan dilepas. Jadi sangat amat menjadi bahaya ketika kita sebagai orang-orang beragama itu semuanya direlatifkan. Nah ini dia, kita seringkali punya double standard. Ini penyakit para romo, biarawan, biarawati, termasuk orang-orang beriman, double standard. Kepada orang-orang lain kita meletakkan standar-standar yang keras, tapi terhadap diri kita sendiri, ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Itu kisah-kisah Abraham tawar-menawar dengan Allah ternyata dijadikan senjata untuk orang-orang sampai di zaman Yesus pada waktu itu. Melunak terhadap diri sendiri tapi keras terhadap orang lain. Contohnya ahli Taurat, orang-orang Farisi berbuat hal yang seperti itu. Atau juga terhadap hukum, kalau hukum ini menguntungkan aku, membuat aku mendapat berkat-berkat, aku akan lakukan. Tapi kalau hukum membebani aku, memberatkan aku, ya udah deh, nggak usah total-total amat. Itu yang mau diperbagi oleh Tuhan Yesus. Totalitas. Totalitas dalam mengikuti Yesus. Jangan double standar. Jangan cuma bisa nuntut orang lain tapi nuntut diri sendiri, susah. Jangan cuma bisa nyuruh-nyuruh orang lain untuk melayani, berbagi, tapi diri sendiri, aduh pelitnya minta ampun. Double standard. Dua wajah manusia. Di hadapan Allah, di hadapan sesamanya, atau ketika sendirian, wajahnya bisa beda-beda. Gelepok Romo kalau begini. Bener banget ini kalau begini. Iya ya, kalau saya tuh berdoa sendirian di kamar tuh nggak kayak kalau diliatin orang gitu loh. Kalau dilihatin orang mau sampai gimana. Tapi kalau sendiri ya cuman ya udah sebentar-sebentar aja doanya. Double standard. Nah, maka Allah yang bisa ditawar-tawar kasihnya, belas kasih pengampunannya, kok berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus yang menuntut totalitas dalam mengikuti Yesus. Dua ekstrem ini, yuk tabrakin, jeder. Lahirlah apa coba? Mazmur bab 103. Adonai el-Rahum wehanune rekafayim werafeset wa emet. Tuhan itu pengasih, penyayang, pengampun, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setianya. Ini dia. Makanya bacaan tanggapan Mazmur hari ini adalah Tuhan itu pengasih dan penyayang.
tentang Allah, kebijaksanaan Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah, totalitas dalam mengikuti Allah dan hukum-hukumnya. Jangan sampai manusia jatuh pada ekstrim A ataupun ekstrim B. Tetapi lihatlah semua itu dari sudut pandang Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kasih sayang, cinta kasih inilah saudara-saudara kacamata kita untuk melihat diri kita sendiri. Kita ini dapat berkat saudara-saudara, dapat rezeki, dapat kesehatan. Itu semua kasih sayang Allah. Bukan pertama-tama karena kita benar. Bukan karena kita udah sempurna. Bukan gara-gara kita udah kolektor ratusan ribu gitu. Bukan itu. Tapi karena semua karena kasih sayang Allah. Manusia jangan pernah sombong dengan semua yang sudah dia berikan. Semua yang telah dia capai. Semua karena kasih sayang Allah. Sebab Allah itu pengasih dan penyayang. El Rahum dan Hanun. Itu dia. Rahum dan Hanun. Dua kata sifat dalam bahasa Ibrani. Pengasih dan penyayang. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku. Ada lagunya bahkan. Saudara-saudara, suka duka kehidupan kita, turun naik kehidupan kita, jatuh bangun kehidupan kita, semua yang kita capai di sepanjang 6 bulan di tahun 2025 ini diajak oleh gereja. Lihatlah semua dalam kacamata pengasih dan penyayangnya Allah buat diri kita. Kita ini disayang abis. Anak-anak kesayangan biasanya tuh anak-anak yang bandel, anak-anak yang berontak, anak-anak yang rebel biasanya ya. Sayangnya orang tua sama anak-anaknya, demikian juga sayangnya Tuhan pada kita. Kadang-kadang sayang dan cinta itu nggak perlu alasan, nggak perlu penjelasan juga, nggak bisa dijelaskan juga. Kasih sayang Allah, kasihnya hidup pada kita. Maka saya berharap 6 bulan ke depan ini, kasih sayang yang sudah kita terima sepanjang 6 bulan ini menjadi bekal buat kita. Terima kasih, Tuhan berkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye.